Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Tentu harus sehat ya dan semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak ibu ya. Oke? Supaya tetap semangat ya. Mau kan dengar ibu nyanyi kan? Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi anak-anak ibu tetap semangat ya. Harus semangat. Oke anak-anak ibu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian pecahan. Sekarang kita masuk ke pembagian pecahannya. Dalam pembagian pecahan sama dengan perkalian pecahan ya. Ada pembagian pecahan biasa dengan biasa ya. Pecahan campuran dengan campuran, pembagian desimal dengan simal, pembagian persen dengan persen. Nah, sama ya. Tapi dalam pembagian anak-anak ibu nanti ada ya, ada kuncinya. Yang mau perlu anak-anak ibu perhatikan video pembelajaran ibu ya sampai selesai. Oke. Nah, yang pertama adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dalam pembagian pecahan biasa ini, baik juga pecahan campuran, ya harus kita balikkan menjadi perkalian. Contoh, ya, lihat nanti bu, 3/4 dibagi 5/6. Nah, lihat ya cara-caranya anak-anak ibu ya. Dalam pembagian pecahan yang pertama ya, pembagian pecahan biasa ini lihat anak ibu, 3/4 dibagi 5/6 ya. Yang pertama ini ya tidak ada mengalami perubahan, tetap ya 3/4. Oke. Lalu ini bagi berubah menjadi perkalian. Nah, nanti ujung-ujungnya jadi perkalian. Pembagian pecahan ini anak ibu ya. Tapi yang dibalikkan nanti soal yang kedua atau pecahan yang kedua. Batu entah itu pecahan biasa, persen, desimal atau campuran ya. Oke. Nah, ini menjadi terbalik. Ya, menjadi terbalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, atau pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, kita balikkan ini ya, anak ibu. Nah, menjadi 6/5 ya, 6/5. Nah, sudah kita kembalikan kan? Kita balikkan dia kan? Nah, setelah kita balikkan, boleh carcep ya. Kalau selama ini kan minggu lalu, kalau perkalian pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut dengan penyebut dikalikan. Kita cari cara yang cepat. Artinya boleh kita bagi antara pembilang dan penyebut ya, carcepnya ya. Kita carcepkan cara cepat. Nggak perlu bertele-tele, bukan suka bertele-tele ya. Oke anak-anak ibu. Nah, simple tapi harus dapat ya, dipahami. Oke. Nah, yang mana bisa kita bagi antara pembilang penyebut? Nih, antara 6 kita coret dengan 4 ya. 6 dengan 4 kita tentukan atau kita cari FPB-nya ya. Apa itu FPB? Nah, selalu berhubungan dengan FPB ya untuk menyederhanakan pecahan ya. FPB 6 dan 4 adalah 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ingat ya? Ingat, boleh dilingkari ya. Kalau ibu mengajar selama ini, ibu buat tanda inti yang mana hasilnya ya. Lalu 4 dibagi 2, 2. Nah, sudah selesai kan anak ibu? Antara 3 dan 5 tentu tidak ada FPB-nya. Nah, karena nggak ada FPB-nya, baru kita kalikan. Nah, jadi ujung-ujungnya perkalian. Tapi
sederhanakan dulu kalau bisa disederhanakan ya, dengan sama-sama membagi ya. Oke. Lalu sekarang 3 kali 3 berapa anak ibu? Tentu 9. Lalu 2 kali 5 berapa? 10. Oke, anak ibu, sekarang lagi pulang ya. Dalam pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, ingat satu, soalan pertama atau pecahan yang pertama tidak perlu kamu kutak-katik, ya, tidak perlu kamu ubah-ubah, ya. Lihat, nah, bagi berubah menjadi kali, ya, kita ganti menjadi kali, bukan berubah. Simsalabim berubah, bukan, ya, kita ganti ya, bagi menjadi kali. Lalu soalan keduanya atau pecahan yang keduanya anak-anak ibu, kalian jungkir balikkan, salah, bukan jungkir balikkan, dibalikkan antara pembilang dan penyebut. Kita tukar tempat ya, yang 5 menjadi penyebut, yang 6 menjadi pembilang. Setelah tukar, nah boleh kita lihat mana kira-kira antara pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan menentukan FPB ya, yaitu faktor persekutuan terbesar pembagiannya. Nah, faktor itu pembagian kelas 4 udah dipelajari itu loh. Oke. Nah, jadi setelah dapat hasil pembagiannya antara pembilang dan penyebut, oke, baru kita kalikan hasil terakhir ya. 3 kali 3 9, 2 kali 5 10. Inilah hasil terakhir. Bagaimana anak ibu? Gampang kan? Ya, kita harus tetap semangat, enjoy, fresh, biar belajar itu enak ya. Oke, contoh yang kedua, 6 dibagi 1/2. Dan bagaimana anak ibu? Tetap ya. Nah, lalu ini berubah menjadi apa tadi? Kita ubah menjadi apa? Kita ganti menjadi apa? Perkalian. Terus ini kita ubah menjadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut ya. Oke, lihat anak ibu, ingat ya, antara pembilang dan penyebut mau dibagi ya, bukan pembilang dan pembilang. Hati-hati ya, antara pembilang dan penyebut yang mau dibagi, bukan pembilang dengan pembilang. Ingat itu ya anak ibu. Nah, udah kita balikkan yang pecahan kedua kan, soalan kedua. Nah, ada bisa dibagi antara pembilang dan penyebut? Ada bu, yang mana bu? Nih, antara 2 dan 6. Coret. Tapi ya terbagi ya. Nah, berapa PB-nya? 2 ya. 2 bagi 2 1. Iya. Nah, agak ke kiri juga, ke kanan ya. Nampak hasil pembagian anak ibu ya. Ya rapat-rapat ya. Ibu nggak suka tulisannya kalau nggak jelas ya. Oke. Lalu 6 bagi 2 hasilnya 3. Terus kamu lingkarin dan nampak. Setelah selesai, baru diapakan anak ibu? Dikalikan ya. 4 kali 1 tentu 4. 3 kali 1 tentu 3. Lihat ya. 3 kali 1 3. Yang di atas tadi 4 dikali 1. Jangan kali 2 lagi ya. Karena sudah kita coret ya. Oke. Lihat anak ibu ya. Jadi hasilnya terakhir 4/3. Boleh mau kamu buat menjadi pecahan campuran, boleh. Tidak pun juga boleh. Itu 1/3. Boleh ya. Tidak jadi paksaan ya anak-anak ibu ya. Nah, nanti pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke. Ayo. Nah, lanjut. Yang keduanya, pembagian pecahan campuran dengan campuran ya. Pembagian pecahan campuran dengan campuran. Oke, contoh 3 1/3 dibagi 2 1/4. Nah, ini anak ibu, selesaikan dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa ya. Selesaikan dulu pecahan campuran ini masing-masing ke dalam pecahan biasa ya. Oke. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya bagaimana membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. 3 kali 3 9 tambah 1 10 10/3
3. Ini masih tetap ya, masih bagi ya. Masih bagi. Terus 4 dikali 2 8 tambah 1 berapa anak ibu? 9 per 4. Nah, ini masih tetap ya, karena kita masih membuat kepecahan biasa dulu biar gampang ya. Oke, setelah kita rubah dalam pecahan biasa, nah baru ya. Nah, dan 10/3. Tadi bilang bagi menjadi kali. Pecahan yang kedua kita balikkan. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Oke anak-anak ibu. Nah, lihat anak-anak ibu. Di antara kedua pecahan ini, nah, adakah yang mau bisa kita bagi? Coba 10/3 dengan 4/9. Adakah yang bisa kita bagi antara pembilang dan penyebut? Tentu tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa kita bagi ya antara pembilang dan penyebut, langsung dikalikan ya. Langsung dikalikan. Nah, 10 kali 4 berapa anak ibu? Tentu 40 ya. Lalu 3 kali 9 berapa? 27 ya. Dan lagi 10 kali 4 yaitu 40. 3 kali 9 yaitu 27. Nah, ini pun boleh kita ubah kembali ke pecahan campuran ya. Ya, ubah. Nah, 40 dibagi 27. Berapa anak ibu? 2, 3, 1. Ayo berapa yang mendekati 40? Dibagi 27. Tentu 1 ya. 1. Berapa sisanya? 40 kurang 27. Ayo. Tentu 13 ya. 13. Sisanya naikkan ke atas sebagai pembilang. Nah, inilah. Coba anak-anak ibu, betul enggak? Pecahan campurannya 40/27. 1 sisanya 13. Tentu benar. Inilah hasil terakhir. Oke, ulang sekali lagi ya. Pembagian pecahan campuran dengan campuran apapun ceritanya, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Setelah kita ubah ke pecahan biasa, ya, baru kita proses deh ya. Yang pertama tetap lihat anak ibu, lalu yang kedua, pecahan yang kedua mengalami perpindahan tempat, pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Setelah selesaikan seperti ini anak ibu, nah lihat apakah ada yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebut. Kalau tidak, langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Oke anak ibu, nah baru kita kembalikan lagi ke pecahan campuran. Sudah mengerti? Nah, jadi setiap ada video ibu tentu harus dicatat ya anak-anak ya. Kalau ada tugas-tugas bisa lihat kembali. Oke, sudah mengerti dengan ini? Harapan ibu harus tetap semangat ya. Oke, anak-anak ibu kita lanjut ya sekarang ya. Pembagian pecahan desimal dengan desimal ya. Pembagian pecahan desimal dengan desimal ya. Nah, contoh 0,4 dibagi 0,25. Ya, 0,4 dibagi 0,25, bukan 25 ya. Nah, dalam pembagian pecahan desimal dengan desimal ada 2 cara. Nah, mana yang nanti anak-anak ibu cepat mengerti, memahaminya? Lihat masing-masingnya. Cara pertama, ini boleh kita ubah ke pecahan biasa ya. Cara pertama ini boleh kita ubah ke pecahan biasa. Ingat anak ibu ya, perhatikan nanti mana yang paling gampang di hati anak-anak ibu ya. Oke, nah satu angka bilang koma per berapa anak ibu? Tentu per 10, berarti 4
per 10. Ya, ini masih tetap ya, dibagi. Oke, 0,25, dua angka di belakang koma. Per 100 kan udah pernah tak pelajarin minggu-minggu yang lalu kan? Oke. Jadi 25 per 100. Nah, sudah kita ubah ke pecahan biasa. Oke. Nah, setelah kita ubah pecahan biasa, nah, gampang kan? Sama lagi seperti yang tadi ya. 4 per 10. Nah, bagi menjadi kali, ya kan? Bagi menjadi kali. Ini diapakan? Nah, penyebut menjadi pembilang. Ya, pembilang menjadi penyebut. Oke. Nah, setelah kita ubah soal, lihat anak-anak ibu menjadi perkalian. Ada yang bisa kita bagi? Ada antara pembilang dan penyebut. Ada yang mana anak-anak ibu? Antara 100 dengan 10. Berapa EPB-nya? 10. 100 bagi 10 tentu 10. 10 bagi 10 tentu 1. Nah, udah selesai kan? Antara 4 dan 25 tidak ada FPB-nya ya. Nah, setelah itu berapa jadinya hasilnya anak ibu? Ya, hasilnya menjadi 4 dikali 10. 4 kali 10 tentu 40. 1 kali 25 tentu 25. Ya kan? Ya kan anak ibu? Jadi hasilnya 40 per 25. Nah, kita ubah lagi nih menjadi ke desimal. Nah, boleh kita ubah ke pecahan desimal. Bagaimana cara mengubah ke pecahan desimal, pecahan biasa? Oke, perhatikan anak ibu ya. Pandang pas bagus ini ya. Oke, kita bagi. Ya. Tadi hasilnya 40 per 25. Oke. Lihat, 40 dibagi 25. Lihat anak-anak ibu. Ya. Mendekati 40 dibagi 25. Tentu berapa anak ibu? 1 ya. Tentu 1. Nah, 1 kali 25 25. Kurangkan 40 kurang 25. Coba ambil dari sini 1. Tentu 10 kurang 5 5 ya kan? Tinggal 3 kurang 2 1. Nah, bisa dibagi dengan 5? Tentu tidak bisa dibagi. Nah, kemarin apa yang bilang kalau membagi pecahan desimal? Kalau nggak bisa dibagi tambah 0. Lalu koma. Nah, hanya sekali peletakan koma ya. Nah, 150 bagi 25. Coba 25 kali berapa supaya 150? Ayo perkalian. Tentu 25 kali 6. Aduh, kotor tangan dulu ya. 25 kali 6, ya kan? Tentu 6. Jadi 150 kalikan kembali ya anak ibu ya. Hasilnya 0. Nah, ini dia. Terakhir hasilnya pembagian pecahan desimal dengan desimal. Tadi ya kan hasil perkaliannya kan. Nah, kembali ke desimal hasilnya 1,6. Inilah hasil terakhir yaitu 1,6. Yang 40 dibagi 25 atau 40 per 25. Bagaimana anak ibu? Enak kan? Gampang kan? Mantul ya. Oke. Nah, cara yang kedua. Tadi cara pertama mengubah ke pecahan biasa ya. Jadi pecahan desimal diubah ke pecahan biasa ya. Nah, yang cara kedua ya, 0,4 dibagi 0,25. Cara kedua cara bersusun ya. Cara bersusun ya, cara bersusun. Nah, cara bersusun ini ya, pecahan desimal ini kita kalikan dengan 100. Ya. Kita kalikan dengan 100. Nah, coba
yang 0,4 ya dikali 100. Oke, 1 0 kali 4 tentu 0 0 kali 0 0 kali 4 0 ya kan, 0 kali 0 0 1 kali 4 berapa anak ibu? 4 ya kan, lalu 1 0 0. Oke, kita kurangkan 0 0 4 0. Berapa angka di belakang koma anak ibu? Ayo coba, berapa angka di belakang koma? Iya, berapa jadinya? Satu angka belakang koma ya. Berarti 40 ya. Ini dianggap tidak ada ya kalau di depan 40. Jadi 0,4. Oke anak ibu, 4 dikali 100 hasilnya 40. Lalu yang 0,25 dikali 100 hasilnya berapa? 25 ya kan anak ibu? Oke, nanti boleh kamu cari ya apa betul tidak ya. Tadi yang pertama sudah kita buktikan ya perkaliannya. Nah, udah selesai anak ibu? Sudah. Nah, jadi 140 0,25 dikali 100 25. Nah, setelah kita rubah anak-anak ibu ya, baru kita bagi. Jadi berapa anak-anak ibu? 40 dibagi 25 ya. 40 dibagi 25. Tadi kan 0,4 kali 100 40 ya kan? Lalu 0,25 kali 100 25 ya. Karena pembagiannya 0,25 makanya dikalikan 100 ya. Masing-masing dikalikan 100. Oke anak ibu. Nah, setelah selesai kita kalikan lihat hasil terakhir ya. Nah, oke, baru kita bagi 40 bagi 25. Nah, seperti yang tadi juga kan, 40 bagi 25. Berapa tadi anak ibu hasilnya? Yang 40 bagi 25 dalam pecahan desimal. Ayo kita buktikan lagi kembali. Oke ya, kita buktikan kembali lagi ya. Ini tadi ya 40 dibagi 25 mau kita bagi ya. Oke, mari kita perhatikan lagi ya, untuk menyamakan jawaban dengan cara yang pertama ya. Menyamakan jawaban dengan cara yang pertama itu cara mengubah kepecahan biasa ya. 40 per 25 ya, atau 40 dibagi 25. Oke, nah kita buat jalannya ya. 40 dibagi 25. Oke, tadi berapa anak tadi? 1 ya. 40 dibagi 25. 1 kali 25 25. Kurangkan, coret, ambil 1. 10 kurang 5 di 5, tinggal 3. Ingat ya, kalau dicoret berarti diambil 1 ya. 3 kurang 2 1. Tentu nggak bisa dibagi, tambah 0, koma di atas ya. Ingat tuh ya, seperti yang gua ajarkan yang lalu ya. Oke, 150 bagi 25 tentu tadi berapa? 6 ya. Kalikan kembali, baru kurangkan, hasilnya 0. Jadi sama, mau cara mengubah kepecahan biasa pun dia dengan cara mengalihkan dengan 100 ya, hasilnya tetap sama, nggak boleh walaupun caranya berbeda. Oke anak ibu ya. Jadi walaupun cara berbeda tetap hasil terakhirnya jawabannya 1,6. Oke anak ibu, sekarang pembagian pecahan persen dengan persen. Ini pun gampang ya. Pembagian pecahan persen dengan persen. Contoh ya, 50% ya dibagi 25%. Nah, gampang juga ini ya. Nah, ini boleh bisa diubah ke pecahan biasa. Boleh. Nah, 50 per 100 ya. Ini nasi bagi ya. 25 per 100 ya. Gampang kan? Lalu 50 per 100. Kenapa ibu?
bagi menjadi kali, ya kan? Bagi menjadi kali, ya kan? Lalu kembalikan, balikan pembilang dan penyebut ya. Penyebut di atas jadi 100, pembilangnya jadi 25, jadi di bawah. Lihat ya, pembagian pecahan persen dengan persen. Mana 5% bagi 20%. Mana anak ibu? Boleh sama-sama diubah ke pecahan dia biasa biar gampang ya anak ibu ya. Nah, boleh lihat. Lihat anak ibu. Nah, sudah. Nah, setelah diubah ditetap bagi jadi kali, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Oke? Lihat anak-anak ibu, adakah yang mau kita bagi antara pembilang dan penyebut? Ada ya. Boleh, ini. Ayo. 50 dengan 25, berapa FPB-nya? Tentu 25 ya. Tentu 25. Jadi 50 bagi 25 berapa anak ibu? 2. 25 bagi 25 1. Oke? Lalu 100 dengan 100. Ayo, tentu EPB-nya 100. 100 bagi 100 1. 100 bagi 100 1. Lalu terakhir berapa jawabannya anak ibu? 2 kali 1. Ya kan? 2 kali 1 berapa anak ibu? Tentu 2 ya. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Hasilnya 2%. Enak kan? Gampang kan? Nah, 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Atau 2 bagi 1 2. Terakhir jawabannya 2%. Gimana? Gampang kan? Ayo, gampang, enak loh. Ya, pembagian pecahan persen dengan persen. Udah, kembalikan ke pecahan biasa. Dulu soalnya, baru operasikan dia. Ya, baru dioperasikan. Nah, kan, lihat bagi jadi kali ya. Terus penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Setelah selesai, mana yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebut? Nah, lalu dikali. Nah, hasil baginya nak ya, berenak kelihatannya ya. Nah, baru dikalikan terakhir ya. Nah, jadi berapa persen itu benar? 2%. Oke. Anak-anak ibu, ngerti? Sama juga. Contoh 50% ya dibagi 25. Kan dengan asli ya anak ibu ya. Cacetnya gampang. Bagaimana cacetnya? Lihat anak-anak ibu. Ya. Di dalam kurung 50 dibagi 25 ya, persennya di luar. Ya kan? Dalam kurung 50. Ini ya kalau persen dengan bilangan asli ya. Nah, 50% dibagi 25 sama dengan 50 dibagi 25 dalam kurung, persennya di luar. Lalu hasilnya berapa nak? 50 bagi 25. Tentu 2. Enak kan? Mana? Gampang kan? Oke anak ibu. Nah, jadi anak-anak ibu ya, ibu selalu berpesan ditonton video ibu sampai habis, dicatat anak-anak ibu ya. Nanti suatu saat kalau kita sudah bisa tatap wajah dengan ibu, ibu akan tanya mana semua catatan anak-anak ibu. Dari mulai kita masuk tahun ajaran baru. Oke, anak-anak ibu, mantul, manfaat, betul, bye.